Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita di dalam menanggapi penjawab buku Islamic Invasion, ditulis oleh seorang misionaris Kristen berkebangsaan Amerika Serikat. Bab ini membahas soal nubuat. Jadi kita berikan sekali lagi sekedar penjelasan bahwa yang dinubuatkan oleh Yesus Kristus alaihissalam adalah Nabi suci Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut. Ciri yang pertama, ia akan menyertai Bani Israel untuk selama-lamanya. Maksudnya, ia atau Nabi suci Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi yang terakhir, yang setelah beliau ini tidak akan datang lagi Nabi, baik itu Nabi yang lama ataupun Nabi yang baru. Hal ini dinyatakan oleh Allah di dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat di dalam surat 33 surat Al-Ahzab ayatnya 40. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bukanlah ayah salah seorang dari orang-orang kamu, melainkan ia itu utusan Allah dan segel atau penutup para nabi, dan Allah senantiasa yang maha tahu akan segala sesuatu. Jadi maksudnya dari ungkapan akan menyertai kamu untuk selama-lamanya ialah sebagai nabi yang terakhir, yang syariatnya berlaku terus-menerus sepanjang masa dan sepanjang zaman, dan untuk semua bangsa manusia di seluruh dunia termasuk Bani Israel. Ciri yang kedua, ia tidak dikenal dunia, tetapi Bani Israel mengenalnya. Betul, Nabi suci Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi yang dijanjikan atau nabi yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi Bani Israel pada zaman dahulu, khususnya oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka berduyun-duyun hijrah ke tanah Arab karena terdorong oleh nubuatan bahwa nabi yang dijanjikan itu akan dilahirkan dari tanah Arab. Mereka mengenal ciri-ciri sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Hal ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya sebagai berikut. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayatnya 146 dan 147. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengenal dia, dalam kurung Nabi suci Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, seperti mereka mengenal anak mereka sendiri, dan sesungguhnya segolongan mereka menyembunyikan kebenaran, sedangkan mereka tahu kebenaran adalah dari Tuhan dikau. Maka janganlah engkau menjadi golongan orang yang ragu-ragu. Kemudian di dalam surat Al-An'am surat 6 ayatnya 20 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengenal dia, dalam kurung Nabi suci Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, seperti mereka mengenal anak mereka. Adapun orang-orang yang merugikan jiwanya,
mereka tidak akan beriman. Dan juga terdapat di dalam Perjanjian Lama surat Ulangan 34 ayatnya 10-12 bunyinya, Bani Israel mengenal nabi yang dijanjikan itu, dalam kurung Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dijanjikan karena beliau seorang nabi keturunan Nabi Ibrahim yang diberkahi, dan beliau mempunyai ciri-ciri seperti Nabi Musa alaihissalam. Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Yang di kalangan Bani Israel tidak pernah dan tidak akan pernah muncul nabi yang bisa memenuhi gambaran tersebut. Ulangan 34 ayat 10 sampai dengan 12. Ciri yang ketiga, ia akan datang sesudah Yesus Kristus alaihissalam pergi. Maksudnya sesudah periode atau zaman Yesus Kristus alaihissalam berakhir. Tidak akan datang seorang nabi pun kecuali beliau, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah fakta sejarah yang tidak dapat diingkari oleh siapapun. Allah Ta'ala memberikan informasi tentang fakta masa kosong atau masa vakum kenabian ini sebagai berikut. Terdapat di dalam surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu utusan kami yang memberi penjelasan kepada kamu setelah terjadinya penghentian para utusan, agar kamu tidak berkata, kami tidak kedatangan orang yang mengemban kabar baik dan juru ingat. Dan kedatangan orang yang mengemban kabar baik dan juru ingat, dan Allah itu yang berkuasa atas segala sesuatu. Jika pada zaman kosong itu atau zaman vakum kenabian itu ada orang yang menyatakan diri sebagai nabi atau sebagai rasul, maka ia adalah nabi palsu atau rasul palsu atau mesias palsu atau dajjal. Merajalelanya nabi-nabi palsu atau rasul-rasul palsu atau mesias palsu atau dajjal telah dinubuatkan oleh Yesus Kristus alaihissalam sebagai berikut ini. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sekiranya mungkin, sekali lagi, mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Surat Matius 24 ayatnya 23-25. Karena banyaknya Mesias palsu dan nabi palsu, maka kerusakan menimpa seluruh dunia. Merajalelanya kerusakan sering digunakan untuk melambangkan masa yang gelap gulita
atau waktu malam. Pada waktu itulah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang di dunia mengemban perintah sebagai utusan Allah Ta'ala untuk memperbaiki akhlak manusia yang oleh Yesus Kristus alaihissalam diibaratkan sebagai datangnya pencuri pada waktu malam yang gelap gulita, sebagaimana tertulis atau diberitakan di dalam perjanjian baru. Demikian kajian dari tanggapan atas buku Islamic Invasion oleh Dr. Robert Murray. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.